Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan ke-10. Ada satu lagi tema yang Tuhan berikan untuk kita hidupi ya sebagai anak-anak Tuhan. Nilai kerajaan sorga Bapak Ibu. Dimana kita tahu sepanjang tahun ini setiap bulan Tuhan berikan nilai tema yang Tuhan berikan untuk kita hidupi. Nilai kerajaan sorga yang harus kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Dan di bulan ke-10 ini Bapak Ibu, Tuhan berikan nilai yang baru Tuhan berikan, itu namanya tanggung jawab. Tanggung jawab Bapak Ibu. Itu sangat penting sekali untuk kita hidupi sebagai kita anak-anak Tuhan. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Serta siap untuk menanggung segala resikonya. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah melakukan semua tugas atau yang dipercayakan ya kepada setiap kita ya, atau kewajiban yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Garis bawahi Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh. Di setiap tugas atau kewajiban atau kepercayaan yang diberikan kepada kita, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab ada konsekuensinya, ada resikonya yang akan kita tanggung akibat dari kita melakukan tanggung jawab Bapak Ibu. Saya ilustrasi Bapak Ibu, kalau kita seorang pelajar, apa lakukan? Kita harus belajar dengan baik. Akibatnya apa? Maka kita akan bisa menerima nilai yang baik. Kita bisa lulus. Kalau kita mungkin seorang karyawan, apa tanggung jawab kita? Bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Apa dampaknya, konsekuensinya? Ya kita mungkin ya bisa naik jabatan. Mungkin kita bisa naik mungkin salarinya dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya tanggung jawab itu akan menentukan kualitas daripada seseorang. Kita akan tahu, kita akan melihat bagaimana kualitas daripada seorang dengan tanggung jawabnya Bapak Ibu. Ketika dia bertanggung jawab Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh, setiap tugas, setiap pelayanan, setiap kepercayaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka nilainya, kualitasnya itu kan baik. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika seseorang dikasih kepercayaan, dikasih tugas, dikasih mungkin sesuatu pekerjaan, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka hasil pun juga gak baik, maka kualitas dari orang tersebut mungkin kualitasnya akan jadi rendah. Orang tersebut mah jangan kasih kerjaan lagi, jangan kasih pelayanan lagi, itu hasilnya gak baik. Dia orangnya bertanggung jawab, orangnya tanda kutip ya payah, lemah. Orang gak jadi percaya lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya kualitas itu ditentukan bagaimana kita bertanggung jawab atas kewajiban kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, atau apa yang dipercayakan Bapak Ibu. Tanggung jawab sangat penting Bapak Ibu dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Sebab tanpa tanggung jawab ya, maka semuanya itu akan menjadi berantakan, menjadi kacau. Di tanggung jawab itu harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kalau kita melalaikan tanggung jawab, maka keadaan gak baik. Akan menjadi kacau Bapak Ibu. Kalau seorang pelajar, dia gak belajar dengan baik, dia malas-malasan, ogah-ogahan Bapak Ibu, maka hasilnya apa Bapak Ibu? Dia bisa aja gak lulus. Nilainya mungkin jelek Bapak Ibu. Ya, atau seorang karyawan, dia gak bertanggung jawab atas pekerjaannya, atas jobnya Bapak Ibu, dia malas-malasan, maka hasilnya Bapak Ibu dia mungkin bisa ditegur, bahkan mungkin bisa dipecat. Keadaan gak baik kalau tanggung jawab tidak dilakukan. Tapi sebaliknya ketika tanggung jawab dilakukan, maka hasilnya pasti baik Bapak Ibu. Semakin banyak peran yang diterima oleh seseorang, maka semakin banyak pula tanggung jawab yang harus dipenuhinya. Semakin dikit peranan dia, maka semakin dikit juga tanggung jawab yang harus dilakukan penuhinya. Semakin banyak peranan, mungkin dia sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang leader, sebagai seorang kepala pemimpin, kepala cabang. Ya, semakin banyak peran dipegang, maka semakin banyak juga tanggung jawab yang harus dipenuhinya. Jadi tanggung jawab itu merupakan satu hal yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam tanggung jawab ada 3. Pilihan, tindakan, konsekuensi. Pilihan kita, mau gak kita melakukan? Tindakan kita melakukan gak sebaik-baiknya? Konsekuensinya apa dampaknya kalau kita lakukan dengan baik-baik? Jadi tanggung jawab meliputi 3 hal. Pilihan kita, tindakan kita, konsekuensi akan kita terima Bapak Ibu. Kita manusia memiliki natur atau kodrat untuk kita bertanggung jawab. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan kasih perintah. Kejadian 1 ayat 28 firman Tuhan berkata, berkuasalah, penuhilah bumi. Ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas binatang yang merayap di darat. Ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengelola ciptaan Tuhan.
terjemahan dari bahasa Indonesia masa kininya BIMK Bapak Ibu ya, di mana bertanggung jawab mengurus semua ciptaan Tuhan. Jadi kita lahir sebagai manusia sudah memiliki kodrat untuk kita bertanggung jawab Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu Adam tidak memberikan contoh teladan yang baik. Ketika Tuhan kasih kepercayaan, akibatnya apa? Mereka melalaikan tanggung jawabnya. Ketika Tuhan bilang untuk mengelola Taman Eden, dan ada perintah jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Adam dan Hawa melanggar, tidak melakukan perintah Tuhan, tidak bertanggung jawab. Akibatnya apa? Terjadi kekacauan. Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Dan mereka harus bekerja, mereka harus berdiri lelah, mereka harus banting tulang seperti itu ya. Yang wanita harus mengambil 9 bulan mengandung Bapak Ibu. Ya ada penderitaan, ada kesusahan harus mereka alami. Ketika mereka lalai bertanggung jawab atas perintahnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang Tuhan percayakan atau orang percayakan atau tugas kita atau kewajiban kita, sesungguhnya kita sedang membuat kekacauan terjadi atas hidup kita semua. Di Roma 14 ayat ke-12 dikatakan, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi masing-masing kita akan nanti bertanggung jawab kepada Tuhan. Nanti kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Di 1 Korintus dikatakan, 2 Korintus 5 ayat ke-10. Firman Tuhan berkata, terjemahan Secara Indonesianya berkata, sebab kita semua pasti akan berdiri di hadapan tata pengadilan Kristus. Dikatakan, kita semua pasti akan berdiri di hadapan tata pengadilan Kristus. Kita semua akan nanti menghadap Tuhan Yesus sebagai hakim. Di sanalah setiap orang akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatannya selama hidup di dalam tubuh duniawi ini. Jadi selama kita hidup, selama kita tinggal dalam dunia ini, tubuh ini Bapak Ibu, nanti kita akan dihakimi di hadapan Tuhan sebagai hakim yang adil. Masing-masing akan memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang baik maupun yang jahat. Nanti ada waktunya Bapak Ibu, masanya nanti setelah semua selesai Bapak Ibu, dunia berakhir, setiap orang akan dihakimi oleh Tuhan, hakim yang adil. Berdasarkan perbuatannya selama dia hidup, selama dia mendiami tubuh duniawi ini. Kita bertanggung jawab atas setiap pikiran kita, perkataan kita, sikap kita, tindakan kita secara pribadi Bapak Ibu. Bukan orang lain. Tapi diri kita akan bertanggung jawab. Perkataan kita, ucapan kita, sikap kita, tindakan kita. Nanti kita akan bertanggung jawab pada Tuhan. Hakim yang adil. Semuanya akan Tuhan bukakan. Jangan bilang Tuhan gak lihat. Tuhan gak ada. Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Ada lagu sekolah minggu Bapak Ibu. Ya masih ingat sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik atau yang jahat. Karena itulah jangan berbuat jahat. Nanti kita akan menghadap pada Allah Tuhan. Dilihat perbuatan kita yang baik yang jahat semua akan dihakimi Bapak Ibu. Iya, karena itulah selama kita hidup ini perhatikan kehidupan kita. Bertanggung jawablah atas apa yang dipercayakan. Pelayanan, keluarga, talenta, karunia, usaha. Semua yang dipercayakan pada kita baik oleh atasan kita, oleh mungkin di atas kita, leader kita, atau oleh Tuhan, bertanggung jawablah atas semuanya. Sebab nanti Tuhan minta pertanggungjawaban atas semuanya itu dari kita. Jadi kita bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Nah, mengapa sih banyak orang yang sulit untuk bertanggung jawab? Jangan-jangan kita juga sulit bertanggung jawab. Betul ya? Jangan-jangan kita juga susah untuk bertanggung jawab Bapak Ibu. Ada beberapa alasan kenapa orang susah bertanggung jawab Bapak Ibu. Pertama, kita tidak diajarkan untuk bertanggung jawab. Kita tidak dapat legasi atau warisan untuk bertanggung jawab. Kita gak mendapat didikan dari orang tua kita untuk bertanggung jawab. Bapak Ibu. Orang tua lepas tanggung jawab. Dan itu secara gak sadar ya memberikan contoh kepada anak-anaknya. Orang tua yang tidak bertanggung jawab secara fungsinya itu akan cenderung memiliki anak yang mengalami kesulitan untuk bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Dia mainan dibiarkan saja. Bangun tidur, ia langsung bangun, tidak pernah bereskan tempat tidurnya. Tidak diajarkan Bapak Ibu. Saya baca suatu cerita Bapak Ibu, ya dari Laksamana William McRaven. Dia Laksamana US Navy, tentara Amerika. Ketika dia terlibat dalam peperangan Osama bin Laden 2014. Dia bercerita, dia berkata, militer, iya itu harus dilatih tanggung jawab dari hal-hal yang kecil.
Ya, si McRaven ini berkata seperti itu. Seorang tentara dalam kemiliteran itu harus belajar dari hal yang kecil bertanggung jawab. Dan harus itu dilakukan konsisten. Seorang prajurit, seorang tentara diajarkan dari yang kecil. Ketika dia bangun tidur, apa yang dilakukan? Suruh membereskan tempat tidurnya sendiri, Bapak Ibu. Itu dilakukan setiap mereka bangun tidur. Dan ini sangat penting sekali untuk mendidik mereka bertanggung jawab dari hal yang kecil. Ketika hal kecil mereka bertanggung jawab, ketika nanti di lapangan, ya di medan peperangan, mereka akan siap untuk berperang. Karena banyak hal yang kecil yang dilalaikan, tidak bertanggung jawab, akan dampaknya tidak baik. Segala sesuatu yang tidak bertanggung jawab bisa tidak baik. Karena itulah dalam militer si McRaven bilang, itu tentara diajarkan dari hal yang kecil. Di situ dilihat bertanggung jawab atau tidaknya. Karena itu pengaruh nanti ketika dia di perang, di medan perang. Yang kecil itu bisa berbahaya bagi nyawa mereka. Mereka bisa lalai, mereka bisa lupa. Ya, nyawa mereka itu tanggungannya, taruhannya. Dan itulah mereka harus dilatih dari hal yang kecil bertanggung jawab. Nah itu ya Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan legasi di atas kita, orang tua kita. Akibatnya apa? Kita seringkali gak bertanggung jawab. Abigail Van Buren berkata, jika Anda ingin anak-anak kita berdiri dengan tegak, siap untuk menghadapi kehidupan, taruhlah beberapa tanggung jawab di atas pundak mereka. Kalau kita ingin anak-anak kita itu kuat menghadapi kehidupan ini, mulailah berikan mereka tanggung jawab atas kehidupan mereka. Mereka akan siap kuat. Berikanlah warisan untuk mereka bertanggung jawab. Orang gak tanggung jawab kenapa? Mereka gak diajarkan untuk bertanggung jawab. Kemudian apa yang menyebabkan orang gak bertanggung jawab Bapak Ibu? Kenyamanan. Bisa juga membuat orang gak bertanggung jawab. Posisi yang nyaman, kekuasaan, semuanya cukup. Ia gak membuat akhirnya dia bisa bertanggung jawab. Dia aja tanggung jawab lah. Jangan saya yang jawab, dia yang tanggung. Gitu ya. Ya kan ya. Ya, karena dia punya otoritas, punya kekuasaan. Ya semua dilimpahkan kepada orang. Ya, apalagi orang tersebut, orang di bawah dia. Dia nih gara-gara dia nih, dia kerja gak benar. Padahal kan dia yang suruh ya. Iya, lu kan gini, dia salah. Ya dilimpahkan, lu sih. Ya, udah kan dia yang suruh. Seringkali kenyamanan itu membuat orang gak bertanggung jawab. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ada resiko atau konsekuensi yang akan diterima bila dia bertanggung jawab. Karena itulah orang jarang sekali, ada yang gak mau ketika disuruh sesuatu, dikasih pelayanan, dikasih pekerjaan, dikasih ini kerjakan, gak mau. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yang harus dilakukannya dan mereka gak berani mengambil tanggung jawab tersebut. Kedewasaan tidak diukur atau tidak datang dengan bertambahnya usia. Jangan pikir usia bertambah, semakin bertambah usia, ya kepala 2, kepala 3, itu gak menentukan dia dewasa atau tidak Bapak Ibu. Karena kedewasaan gak diukur dari usia. Tapi kedewasaan itu diukur dari seberapa dia mulai berani menerima satu tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kedewasaan itu diukur dari seberapa dia mulai menerima berani tanggung jawab. Dia siap menghadapi konsekuensinya. Orang yang gak dewasa dia pasti menolak. Jangan saya gak bisa, saya gak mampu. Saya ini. Banyak ada alasan Bapak Ibu. Tapi orang yang dewasa dia siap menerima tanggung jawab. Karena dia tahu tanggung jawab itu bukan beban. Tetapi sebagai sesuatu yang membuat kesempatan untuk maju. Ketika ada sesuatu yang baru, mungkin pekerjaan, pelayanan, mungkin sesuatu yang baru. Yes, saya siap menerimanya. Saya siap bertanggung jawab karena yang membuat saya semakin maju. Buat saya semakin ke depan, semakin lebih lagi bisa. Nah ini Bapak Ibu berapa hal yang kita harus tahu kenapa orang gak mau bertanggung jawab. Gak dapat pengajaran yang benar tentang jawab. Iya karena nyaman posisinya. Kemudian yang ketiga karena ada risikonya yang gak berani, masih anak-anak. Sebagai anak Tuhan, hidup adalah anugerah kasih Tuhan. Kita hidup karena anugerah kasih Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Dan ingat, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai umat Tuhan. Ada 5 area besar sebagai anak Tuhan yang harus kita penuhi tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang harus kita penuhi tanggung jawab kita. Yang pertama Bapak Ibu, tanggung jawab atas tubuh dan kehidupan kita. Karena tubuh kita, hidup kita adalah anugerah kasih Tuhan. Karena itulah kita harus bertanggung jawab atas hidup kita, tubuh kita. Apalagi firman Tuhan berkata di 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi. Miliknya Tuhan. Dan Tuhan taruh rohnya dalam kehidupan kita. Kita harus jaga hidup kita.
tubuh kita, keberadaan kita. Karena kita miliknya Tuhan, ada roh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak jaga hidup kita aur-auran, sembarangan, ya apakah Tuhan berkenan dengan hidup kita Bapak Ibu? Ada 3 dalam hidup kita, tiga elemen. Yang pertama, elemen pertama namanya roh. Yang kedua namanya jiwa. Yang ketiga namanya tubuh. Manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan ini harus kita jaga, kita pelihara Bapak Ibu. Karena ini tanggung jawab kita yang Tuhan berikan kepercayaan kita boleh ada saat ini. Roh, jiwa, dan tubuh itu harus dipelihara. Roh, bagaimana memelihara roh? Roh itu harus senantiasa connect dengan Tuhan. Roh harus beri makan dengan apa firman Tuhan. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja atau makan jasmani. Tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi roh kita harus beri makan. Makanannya apa? Konsumsinya roh yaitu firman Tuhan. Intim dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Maka roh kita akan menjadi kuat. Ketika roh kita kuat, hidup kita dituntun oleh roh. Dan otomatis kedagingan itu akan mengecil. Kedagingan dan roh itu bertentangan. Hidup dituntun oleh roh, kita menghasilkan buah roh. Hidup dalam anugerah kasih berkat Tuhan. Tapi kalau hidup dalam daging Bapak Ibu, daging maunya berbuat dosa. Daging dengan roh itu bertentangan Bapak Ibu. Hari ini di renungan saya Daily Hope tentang keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging itu membawa kekekalan pada Tuhan, tinggal di sorga. Keinginan daging itu membawa kebinasaan, tinggal di neraka bersama dengan iblis. Pilih yang mana Bapak Ibu. Roh kita kuat, maka kita akan mendapatkan kasih anugerah Tuhan, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itulah roh kita harus terus dikasih makan, ya firman Tuhan. Ini yang coba saya terus lakukan sampai saat ini Bapak Ibu. Kemarin saya lihat tuh Daily Hope, renungan saya tuh ternyata udah berjalan hampir 9 tahun Bapak Ibu. Selama 9 tahun saya terus ya bikin renungan, sudah berjalan 9 tahun. Dan itu tidak pernah bolong Bapak Ibu. Itu saya lakukan Bapak Ibu, sempat tahu. Kewajiban saya menjaga roh saya. Saya bangun pagi-pagi jam setengah 4 atau jam 3 sudah bangun Bapak Ibu. Apa yang lakukan? Saya cari Tuhan. Saya bersekutu dengan Tuhan. Saya bangun mesbah. Dan saya share dalam bentuk renungan namanya Daily Hope. Tanggung jawab saya sebagai manusia roh. Kemudian manusia jiwa. Jiwa saya juga beri kebutuhan. Kebutuhan jiwa itu apa? Dihormatin, dihargai, kesenangan Bapak Ibu. Jiwa kita ya dengan dengar musik, dengan dengar film-film. Karena itulah saya suka juga nonton film Bapak Ibu. Saya nonton itu drama Korea. Jangan bilang saya nggak pernah nonton, saya nonton Bapak Ibu. Saya nonton juga film seri silat, saya nonton Bapak Ibu. Film-film roman saya nonton Bapak Ibu. Karena itu buat saya enjoy Bapak Ibu. Jiwa saya kayaknya happy Bapak Ibu. Saya dengan istri saya juga sering ini berpergian, itu saya lakukan. Kemudian apa? Tubuh kita pun juga kita harus jaga Bapak Ibu. Tubuh kita harus rawat, kita harus pelihara tubuh kita supaya kita bisa tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tubuh kita jaga, kita mandi gitu ya. Gak hanya mandi Bapak Ibu, kita jaga tubuh kita, kesehatannya Bapak Ibu. Kita juga jaga, jangan makan sembarangan karena akibatnya kita makan sembarangan, tubuh kita mungkin jadi terkena penyakit. Ya, tubuh kita bisa lemah. Puji Tuhan saya sudah lakukan, Bapak Ibu setiap hari saya bangun dari Selasa sampai hari Jumat atau Sabtu. Saya jalan kaki, jogging 1 jam Bapak Ibu. Setelah jam 3:30 saya bangun, saya saat teduh, roh saya puaskan dengan firman Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Nah jam 5 saya mulai tenggo, saya jalan pagi. Saya lakukan dari Selasa sampai Sabtu, karena Minggu saya pelayanan. Seninnya ada doa pagi. Itu saya off, saya izin. Iya, Sabtu kadang-kadang malas, kadang-kadang saya jalan. Iya, tapi saya lakukan setiap hari. Saya mau tubuh saya tetap terjaga. Nah belum lama tuh ketika ada UMAS tuh, bulan lalu kita manggil itu trainer, fitness, dia bilang jangan hanya jalan pagi, tambah main beban. Kenapa emang? Sebab semakin bertambah usia, itu otot semakin mengecil, semakin hilang. Kalau otot nggak dijaga nanti efeknya bisa mungkin jalannya susah, mungkin jalan goyang gini atau mungkin tambah main beban kok. Jalan pagi sehat, buat jantung, buat paru-paru, buat sehat, tapi tambah beban. Kenapa? Supaya ototnya terpelihara. Ototnya bagus, ototnya kuat, tulang jadi terpelihara, tercover. Tulang jadi padat. Orang osteoporosis kenapa? Karena dia nggak pernah nilai ototnya. Ototnya kuat itu melindungi tulang. Jadi Mas Santo tambah main beban. Oke, saya tambah beban. Saya main bubble
Barbel. Iya, saya punya 5 kilo. Anak saya punya, Nel saya pinjam 5 kilo. Saya tambah Bapak Ibu. Saya push up. Iya, saya tambah lagi. Ya, puji Tuhan sudah 50 push up sekali saya push up. Tiap hari saya push up juga Bapak Ibu 50 kali. Saya main beban. Iya, karena saya tahu kalau saya nggak jaga, ya otot saya nanti saya makin lemah. Nanti tulang saya semakin nggak kuat. Akhirnya nanti saya nggak bisa maksimal hidup. Ini saya lakukan Bapak Ibu karena ini saya tahu tanggung jawab saya atas hidup dan tubuh saya. Ini juga Tuhan mau Bapak Ibu jaga tubuh Bapak Ibu. Bertanggung jawab atas tubuh Bapak Ibu. Kehidupan Bapak Ibu. Roh, jiwa dan tubuh harus ditanggung jawab. Apa yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan tanggung jawab apa? Yang kedua, atas karunia, atas talenta yang Tuhan berikan untuk kita juga kembangkan Bapak Ibu. Di Matius 25 ayat ke-14 dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat lagi. Kalau kita baca, dia kembali lagi dan dia minta pertanggungjawaban atas karunia diberikannya Bapak Ibu. Ada yang 5 jadi 10, ada yang 2 jadi 4, ya, ada yang 1 tapi dikatakan 1 itu dikuburkan dalam tanah, tidak dikembangkan. Dan apa yang dikatakan? Engkau hambaku yang jahat, ya, nyala dalam dapur api. Setiap kita punya potensi yang Tuhan berikan. Ini yang Tuhan kita kembangkan supaya apa? Kehidupan kita menjadi berkat dengan potensi yang Tuhan percayakan Bapak Ibu. Ada karunia yang Tuhan berikan karena kita spesial di mata Tuhan. Kenali potensi Bapak Ibu, kenali karunia apa yang Tuhan berikan dan mulai kembangkan, mulai dimaksimalkan supaya apa? Hidup kita hidup yang menjadi berkat. Gimana caranya? Tanya Tuhan yang jelas itu ya. Kemudian coba apa yang kita sukai, kita lakukan. Jangan itu potensi kita Bapak Ibu. Jangan itu karunia yang Tuhan percayakan untuk kita kembangkan. Sehingga menjadi berkat Bapak Ibu. Tiap kita itu punya karunia, potensi yang harus kita kembangkan. Supaya apa? Kita bisa jadi berkat. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab atas keluarga Bapak Ibu. Yang ketiga, kita bertanggung jawab atas kehidupan kita dalam keluarga. Ya, dalam keluarga itu ada namanya ya suami, ada namanya istri, ada namanya anak-anak. Dan di mana peran kita, disitulah kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi istri bertanggung jawab atas kepada suaminya untuk tunduk, ya, untuk mengikuti apa yang suaminya katakan. Ya, hati-hati, bukan tunduk, jangan-jangan jadi tanduk ya. Beda tunduk sama tanduk. Tapi yang Tuhan perintahkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi istri harus tunduk mensupport suami, menolong suami, ya, menjadi pendamping suami, itu istri-istri. Kemudian 19-nya, hai suami, kasihlah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Jadi suami harus mengasihi istri, bertanggung jawab atas istrinya, atas anak-anak, atas keluarganya. Ya, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Suami harus mengasihi istrinya. Kalau anak-anak, ayat 19 katakan, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Anak-anak taat kepada orang tua dalam segala pun juga. Ya, jangan ngelawan, jangan membantah, tapi taatilah anak-anak. Iya, ayat ke-10, ayat 20 katakan, Bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Jangan bikin tawar mereka. Nah Bapak Ibu ketika dalam keluarga semuanya bertanggung jawab, suami, istri, anak-anak, orang tua, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi bertanggung jawablah dalam keluarga, apa Bapak Ibu peranannya? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, atau sebagai anak. Ya lakukanlah, bertanggung jawablah atas peranan yang Tuhan percayakan dalam keluarga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, tanggung jawab atas pekerjaan atau usaha Bapak Ibu. Kita berikan pekerjaan atau usaha, ini yang harus kita tanggung jawab Bapak Ibu. Ketika Adam dibuang keluar dari Taman Eden, diusir keluar Taman Eden, apa yang Tuhan katakan? Engkau harus berjerih lelah, engkau harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupmu. Ya kan ya? Jadi bekerja atau berusaha itu merupakan perintah Tuhan untuk kita lakukan. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang buat kita kaya. Lelah kita tidak menambahkannya. Jadi kita bekerja, berusaha bukan untuk menjadi kaya. Tapi kita bertanggung jawab atas perintahnya Tuhan. Karena Tuhan perintahkan, Tuhan suruh kita bekerja, berusaha. Tapi bukan menjadi kaya. Ya, karena kekayaan itu semua daripada Tuhan, berkatnya Tuhan. Karena itulah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan setengah hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita
karyawan, ya mungkin kita bawahan, bekerjalah bukan untuk manusia. Ya, apalagi kalau atasan kita, atasan yang mungkin ya gak baik, ya sering ngintimidasi kita, sering nyuruh enggak, kita mungkin sebel. Akhirnya apa dampaknya? Kita gak bertanggung jawab atas pekerjaan kita malas-malesan. Efeknya ada apa? Konsekuensinya kita gak bisa maksimal dalam bekerja. Karena itulah bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu Tuhan perintahkan untuk kita bekerja. Di pekerjaan, usaha itu merupakan tanggung jawab kita lakukan sama kita hidup sebagai anaknya Tuhan. Kemudian yang kelima, terakhir Bapak Ibu, tanggung jawab sebagai apa? Tanggung jawab untuk melayani Bapak Ibu. Melayani jiwa-jiwa. Ya dikatakan di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, tapi akulah Tuhan yang memilih kamu. Jadi kalau kita boleh jadi anak Tuhan, sungguhnya Tuhan sudah memilih kita, bukan kita memilih Tuhan. Ya, dikatakan dan aku Tuhan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadanya. Di Tuhan Bapak Ibu, apa yang kita minta dalam Tuhan akan diberikannya. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita menghasilkan namanya buah. Dan salah satu buah yang Tuhan mau kita melayani Bapak Ibu. Jadi terang, jadi garam Bapak Ibu. Itu satu bukti kita melayani ya jiwa-jiwa. Dan kita berdampak ya bagi jiwa-jiwa Bapak Ibu. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, itu amanat Tuhan Yesus. Untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Atau kita melayani jiwa-jiwa Bapak Ibu. Tanggung jawab kita satunya untuk kita menghasilkan buah. Dan buah yang salah satunya yang kita harus hasilkan itu kita melayani. Di mana kita berada kita melayani. 2 bulan lalu ya sempat bahas melayani itu apa? Artinya diakonia. Memberikan hidup kita ya sebagai hamba. Ya, di mana hidup kita itu sebagai hamba. Itu melayani Bapak Ibu. Jadi yang kelima Bapak Ibu, tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan yaitu kita melayani. Masih banyak orang-orang di luar sana Bapak Ibu yang belum dijangkau. Kita melayani jiwa-jiwa. Menjangkau jiwa-jiwa Bapak Ibu. Supaya semua orang diselamatkan Bapak Ibu. Ini tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Jadi ada 5 area sebagai anak Tuhan. Di mana kita harus bertanggung jawab. Ya, jadi yang pertama apa? Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Menjaga tubuh dan hidup. Amin. Kemudian yang kedua. Bertanggung jawab atas karunia talenta yang Tuhan berikan. Hidup kita menjadi berkat, berarti memuliakan nama Tuhan. Kemudian keluarga. Apa peranan kita dalam keluarga? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, atau sebagai anak. Bertanggung jawablah atas peran kita di situ. Kemudian ya atas apa? Pekerjaan, atas berkat Tuhan. Kemudian yang kelima, atas pelayanan. 5 area inilah yang harus kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yang mana yang penting? Tanyaannya, yang mana yang paling penting? Semuanya itu penting Bapak Ibu. Semuanya itu penting. Tidak ada yang, oh ini penting, ini gak penting, ini sangat penting, itu paling penting, ini gak penting. Gak ada. Semuanya itu penting Bapak Ibu. Iya. Nah masalah bagaimana kalau bentrokan? Kalau lagi ada berbarengan nih, mau pelayanan, ada keluarga yang minta diantarin ke pasar, ya dibeliin apa gitu ya. Ada apa? Mungkin ada pekerjaan yang mesti dikerjakan. Ya, bagaimana Pak cara ngaturnya? Ya, tanya Tuhan, apa harus dilakukan? Karena semuanya penting. Ada prioritas yang Tuhan akan sampaikan, yang mana kita harus kerjakan. Itu kalau minta dibeliin ke pasar mah nanti aja, ya. Atau kalau minta anterin panggil Gojek aja, ya. Kerjaan yang gak bisa ditinggalin nih. Sedang dikejar deadline nih. Ya, atau pelayanan nih, nggak ada hamba Tuhannya nih, pelayanan nih, gimana nih? Atau kerjaan nih, bisa delegasikan pelayanan. Ya, tanya Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas semuanya itu. Semuanya penting, semuanya prioritas. Kalau berbarengan, tanya Tuhan. Ya, karena Tuhan yang memberikan kita perintah. Amin. Saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Ya sedikit ilustrasi. Saya punya ini Bapak Ibu gambar 2. Ya yang di sini ada gambar Tuhan Yesus. Ya ini Tuhan Yesus nih. Ini saya lah lagi mumet nih. Kerjaan, pelayanan, keluarga. Ya
Pusing saya. Ya. Gimana Tuhan nih? Ini pekerjaan di deadline-nya nih. Ini pelayanan di gereja ini perlu. Iya, saya hadir. Di keluarga ini anak saya minta dijemput. Ya, gimana Tuhan cara ngatasinnya nih? Nah, ya, biarkanlah Tuhan mengatur kita. Ya, biarlah Tuhan di depan kita. Ya, saya utamakan Tuhan. Tanya Tuhan. Ya, jadi Tuhan di depan saya. Tuhan gimana caranya Tuhan nih? Ini kerjaan, pelayanan, ya ada pekerjaan lagi. Karunia juga mesti ini, jaga tubuh saya mesti ini. Gimana Tuhan nih? Tanya Tuhan. Dan Tuhan pasti tolong. Dia angkat beban saya. Dia ambil saya kelegaan. Akhirnya apa? Beban saya dihilangkan Bapak Ibu. Ya, semua diangkat beban saya. Karena Tuhan, ya, Yesus memberikan saya solusinya. Dalam Tuhan ada jalan keluar. Kalau kita mengutamakan Tuhan. Semua penting banget. Begitulah kita perlu Tuhan. Amin. Sebab Tuhan nanti akan saya tahu caranya. Tuhan mau kita semua terlibat dalam pelayanan, ya, dalam pekerjaan, dalam menjaga tubuh kita, keluarga. Tuhan mau kita semua tanggung jawab. Ya, enggak ada yang prioritas. Untuk itulah tanya Tuhan dan Tuhan ngasih kita pasti solusi. Amin.